Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tugas resum kami yang berjudul Jihad dan Kemartiran dalam Pemikiran Islam, Transformasi Makna dari Masa Klasik hingga Kontemporer. Nah, di kelompok 9 ini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sukma Widya Ramadhania. Yang kedua ada teman saya, yaitu Jabarianda Rasya. Dan yang ketiga ada Muhammad Farhan Maulana Mahfudi. Dan yang terakhir ada Muhammad Fiko Nararia. Nah, di dalam wacana kontemporer, jihad dan kemartiran sering disalahartikan secara sempit sebagai tindakan kekerasan militer. Artikel Asma Aksarudin yang berjudul Jihad and Martyrdom in Islamic Thought and History menawarkan evaluasi kritis dan historis terhadap asumsi ini dengan menelusuri makna jihad dari masa awal Islam hingga era modern. Ia menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner menggunakan Al-Quran, hadis, dan tafsir klasik untuk memahami bahwa makna jihad dan kesyahidan bersifat dinamis dan kontekstual. Aksarudin mendorong pemahaman yang lebih luas, mencakup perjuangan moral, sosial, spiritual, serta mengkritik pandangan tradisional yang memaknai konsep ini secara statis dan militeristik. Nah, di dalam wacana Al-Quran, istilah yang berkaitan dengan aktivitas militer seperti jihad, harb, dan qital memiliki makna yang berbeda. Jihad memiliki arti yang lebih luas dibandingkan sekadar peperangan fisik. Ia merujuk pada usaha atau perjuangan sungguh-sungguh dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu intelektual, sosial, spiritual, maupun moral untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, harb itu mengacu pada perang fisik yang sering digunakan dalam konteks negatif, seperti tindakan yang merusak dan tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 64, yang mana Al-Quran secara keseluruhan mendorong umat untuk terlibat dalam perjuangan moral demi kebaikan dan keadilan. Dengan demikian, jihad dalam Islam merupakan komitmen multidimensi yang bersifat konstruktif, bukan sekedar bentuk kekerasan atau konflik bersenjata saja. Memasuki periode Mekah, kita akan memahami makna awal jihad pada periode Mekah. Pada masa dakwah Islam di Mekah di tahun 610 hingga 622, konsepsi jihad belum dikaitkan dengan tindakan militer, melainkan dipahami sebagai perjuangan spiritual dan moral menghadapi penindasan. Umat Islam saat itu dianiaya oleh kaum Quraisy, namun Al-Quran tidak memberikan izin untuk membalas dengan kekerasan. Sebaliknya, dianjurkan untuk menunjukkan sikap sabar atau kesabaran berupa menahan diri dan memaafkan. Kesabaran ini bukan bentuk kelemahan, tetapi merupakan strategi aktif yang bertujuan untuk menghadapi ketidakadilan secara damai dan bermartabat. Jihad di dalam fase ini menjadi komitmen dan kekerasan yang mencerminkan integritas dan keteguhan iman para umat Islam. Dan yang kedua ada perspektif para musafir awal. Para mufasir klasik seperti Ibnu Abbas, Muqatil bin Sulaiman, dan Al-Qumi memaknai jihad dalam konteks Mekah sebagai usaha spiritual dan moral untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menekankan bahwa jihad bukanlah tindakan fisik atau agresif, melainkan perjuangan intelektual dan spiritual untuk menjalankan ajaran Islam dengan keteguhan dan kesabaran. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 10 yang menyatakan bahwa mereka yang bersabar dan tetap berjuang akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jihad dilihat sebagai bentuk ibadah aktif yang mengedepankan akhlak, pengendalian diri, dan ketahanan jiwa. Dan yang ketiga ada dinamika pemaknaan jihad seiring waktu, terutama sejak abad ke-9 terjadi pergeseran di dalam penafsiran jihad. Al-Tabari, salah satu mufasir penting pada masa itu, mulai mengaitkan jihad dengan kesiapan menghadapi konflik militer. Penafsiran ini mencerminkan konteks sosial politik pada zamannya yang lebih menekankan pada pembelaan terhadap umat Islam melalui kekuatan militer. Mufasir setelahnya seperti Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Al-Razi, dan Al-Qurtubi menunjukkan adanya dua kecenderungan sebagai mempertahankan makna jihad sebagai perjuangan kekerasan, sementara yang lain memberi ruang bagi interpretasi jihad dalam kerangka militer. Hal ini menunjukkan bahwa jihad dalam konsep adalah konsep yang dinamis dan kontekstual yang berkembang sesuai tantangan dan kebutuhan pada zamannya. Selanjutnya memasuki periode Madinah, yang mana izin perlawanan bersenjata di periode Madinah. Memasuki periode Madinah ini di tahun 622 hingga 632, Al-Quran memberikan izin bagi umat Islam untuk melakukan perlawanan bersenjata sebagai bentuk pembelaan diri terhadap penindasan, pengusiran, dan tekanan yang dialami karena keimanan mereka. Izin ini berbeda dengan periode sebelumnya di Mekah yang menekankan kesabaran dan kekerasan. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39 dijelaskan bahwa perang hanya diperbolehkan ketika umat Islam diserang terlebih dahulu
Oleh karena itu, perlawanan militer dibatasi pada tujuan defensif dan bukan untuk menyerang atau membalas dendam. Pendapat sahabat seperti Atta bin Abi Rabah dan Abdullah bin Ibnu Umar menegaskan bahwa kewajiban berperang bersifat temporer, yaitu khusus untuk konteks ancaman di masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu konteks ayat perang dan tafsir klasik. Ayat-ayat yang mengatur tentang perang seperti Quran Surah At-Taubah ayat 5 dan 9 sering dikaitkan dengan perintah memerangi musyrik yang melanggar perjanjian damai atau yang mengancam umat Islam sendiri, termasuk faksi seperti di Bizantium. Namun mufasir klasik seperti Mujahid Ibnu Jabar menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut berlaku dalam konteks sejarah tertentu, bukan sebagai perintah universal. Al-Qurtubi juga mengingatkan pentingnya memperlakukan kelompok Yahudi dengan hormat sebagai bagian dari komunitas yang beragama, yang menegaskan bahwa jihad tidak boleh dijadikan alasan untuk tindakan kasar tanpa dasar yang jelas. Dan tafsir ini menegaskan bahwa pemahaman ayat-ayat perang harus mempertimbangkan konteks sosial politik agar tidak disalahartikan. Dan ketiga, ada prinsip dasar perang dalam Islam, yang mana peperangan bukanlah tujuan utama melainkan opsi terakhir yang diperbolehkan untuk mempertahankan diri dan menjaga keadilan. Perang hanya dibenarkan jika ada agresi nyata atau pengusiran yang menimpa umat Islam dan harus dihentikan segera ketika musuh menunjukkan niat untuk berdamai. Umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dan baik terhadap non-muslim selama mereka tidak memulai permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam Islam bukan kekerasan melainkan perlindungan hak asasi, keadilan dan rekonsiliasi. Perdamaian dan pembangunan hubungan yang harmonis merupakan tujuan utama yang harus terus diupayakan bagi umat Islam. Kemartiran dalam Al-Quran dan Hadis. Konsep kesyahidan dalam Al-Quran tidak secara eksplisit menggunakan istilah syahid dalam arti martir, melainkan lebih merujuk pada makna saksi. Ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surah Ali Imran ayat 169 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 sering ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap mereka yang wafat di jalan Allah. Meskipun istilah martir tidak disebutkan secara langsung, pemaknaan syahid sebagai individu yang gugur dalam peperangan demi agama baru berkembang dalam periode-periode selanjutnya, dan kemungkinan dipengaruhi oleh interaksi umat Islam awal dengan tradisi Kristen Timur Tengah yang memiliki konsep martir yang serupa. Dalam perkembangan hadis, makna syahid mengalami perluasan. Tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur dalam pertempuran, syahid juga disematkan kepada orang-orang yang wafat dalam kondisi tertentu seperti akibat wabah penyakit, tenggelam, melahirkan, terbakar, atau tertimpa bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kesyahidan tidak hanya dilihat dari sisi militeristik, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan pengorbanan dalam berbagai bentuk. Definisi syahid yang bersaing. Dalam khazanah pemikiran Islam, definisi syahid terbagi dalam dua kategori utama, yaitu syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia merujuk pada individu yang meninggal dalam konteks jihad bersenjata dan karenanya memperoleh pengakuan secara hukum Islam, seperti tata cara penguburan yang tidak biasa. Sementara itu, syahid akhirat mengacu pada individu yang meninggal dalam keadaan mulia secara spiritual, meskipun tidak terlibat dalam peperangan dan mendapat pahala syahid di sisi Allah. Hadis-hadis awal menggambarkan berbagai bentuk kematian yang juga dikategorikan sebagai syahid, seperti akibat sakit perut, melahirkan, atau tenggelam. Namun sering berjalannya waktu, muncul literatur Fadail al-Jihad atau keutamaan jihad yang lebih menekankan syahid sebagai figur pahlawan yang gugur di medan perang. Sebaliknya, literatur Fadail al-Sabr atau keutamaan sabar menyoroti nilai-nilai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi penderitaan sebagai bentuk perjuangan yang bernilai tinggi secara spiritual. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa pemaknaan terhadap syahid dalam Islam bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melingkupinya. Perspektif hukum. Dalam hukum Islam, status syahid memiliki implikasi langsung terhadap tata cara pemakaman, warisan, dan pengakuan sosial. Ulama berbeda pandangan mengenai jihad dan kesyahidan. Ulama Hijaz umumnya menekankan bahwa jihad bersifat defensif dan tidak wajib secara individu, sedangkan ulama Syam yang lebih dekat dengan kekuasaan Umayyah membenarkan jihad ofensif sebagai strategi politik. Pada masa Abbasiyah, jihad semakin diidentikan dengan pertempuran, dan beberapa ayat damai dianggap dibatalkan melalui prinsip nas. Mazhab Syafi'i mendukung konsep jihad ofensif dan membagi dunia ke dalam wilayah Islam dan wilayah perang, sedangkan mazhab Hanafi menekankan pentingnya perjanjian damai dan membatasi jihad pada pembelaan diri. Di era modern, tokoh reformis seperti Muhammad Abduh mengkritik pandangan klasik ini. Ia menolak jihad agresif dan menekankan bahwa jihad harus dilakukan demi keadilan dan perlindungan, bukan sebagai alat ekspansi. Pandangan ini berupaya mengembalikan nilai-nilai awal Islam yang lebih damai dan humanis. Oke, berikut adalah menegosiasikan polivalensi istilah jihad.
Polivalensi istilah jihad merujuk pada kenyataan bahwa kata ini memiliki banyak makna dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik secara bahasa maupun istilah. Menegosiasikan polivalensi ini berarti memahami, menjelaskan, dan mengaktualisasikan makna jihad secara profesional dengan kebutuhan zaman dan tantangan sosial. Pengertian jihad dalam konteks agama Islam, pemahaman yang sebagian besar monofalen dan agresif tentang jihad yang dipromosikan oleh para ahli hukum yang berpengaruh dalam konteks hubungan internasional telah merusak keragaman makna yang kaya akan terkait dengan istilah tersebut dalam wacana Al-Quran dan hadis awal. Oleh karena itu, kesyahidan juga dipahami hampir secara eksklusif dalam pengertian militer, statis, dan genre sastra. Nasihat yang disebutkan al-jihad merupakan keunggulan dalam pertempuran jihad. Berikutnya adalah konstruksi jihad pada akhir abad pertengahan. Konstruksi jihad pada akhir abad pertengahan tidak hanya terbatas pada perang fisik, melainkan juga mencakup aspek spiritual dan reformasi diri. Meskipun di masa itu jihad militer sering menjadi fokus utama, dalam konteks perang salib, hal ini dipandangkan sebagai pengorbanan tertinggi dalam mempertahankan iman baik dalam tradisi Islam maupun Kristen, dan juga menjadi simbol kesetiaan dan keberanian dalam menghadapi konflik agama dan politik. Pada masa itu, konstruksi jihad pada akhir abad pertengahan merupakan tema yang sangat penting dalam sejarah Islam, terutama karena berkaitan dengan dinamika politik, sosial, dan keagamaan yang membentuk identitas umat Islam pada masa itu. Untuk memahami konstruksi ini, kita perlu meninjau konteks historis, pemikiran, keagamaan, serta pengaruh politik yang mendasarinya. Berikut adalah jihad era modern. Jihad era modern adalah perjuangan menyeluruh yang meliputi aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Umat Islam bukan sekedar perang fisik. Pemahaman yang benar adalah tentang jihad menekankan perjuangan dalam kebaikan, peningkatan kualitas hidup, dan penegakan keadilan, sekaligus menolak kekerasan yang menyimpang dari ajaran Islam. Masa modern membawa perluasan makna jihad dari perang fisik menjadi perjuangan yang lebih luas dan meliputi aspek sosial, budaya, spiritual, pengetahuan, dan politik. Jihad ini lebih diarahkan pada pembebasan umat Islam dari keterpurukan dan penegakan kebenaran secara damai dan konstruktif. Dengan pemahaman agar jihad tidak disamakan dengan terorisme, era digital membuat ruang baru bagi jihad yang bersifat global dan multidimensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Islam politik. Islam politik atau Islamisme muncul setelah berakhirnya kekhalifahan Turki tahun 1924. Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 di Mesir. Meredefinisi jihad dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme, sambil tetap menekankan perilaku manusiawi dalam konflik Abu al-Ala Maududi dan Sayyid Qutb. Kemudian mengembangkan pemikiran ini lebih jauh. Dipengaruhi oleh gerakan revolusioner barat, mereka menekankan pentingnya negara Islam dan jihad untuk menyebarkan ajaran Islam dengan Qutb menyerukan gerakan revolusioner Islam di bawah bimbingan pelopor tercerahkan. Fenomena bom bunuh diri yang muncul pada 1990-an di Lebanon dan Palestina merupakan perkembangan kontroversial. Meski jelas dilarang dalam Al-Quran dan hadis, beberapa ideologi radikal seperti Yusuf Al-Qadarawi mencoba membenarkan sebagai operasi mati syahid dalam konteks tertentu. Studi Robert Pepp menunjukkan bahwa motivasi politik bukan agama yang terutama mendorong tindakan tersebut. Dikursuskan tentang jihad sebagai konsep multivalen terus berlanjut hingga kini, semakin mendesak setelah peristiwa 11 September 2001. Konsep ini tetap relevan dalam pembentukan identitas Muslim dan proyek reformasi mereka di masa depan. Lalu, penulisan sejarah. Tafsir Al-Quran menjadi sumber penting dalam rekonstruksi penafsiran jihad, menyediakan perspektif teologis dan sosial politik sepanjang sejarah Islam. Terjemahan jihad sebagai perang suci tidak akurat menurut Al-Quran, yang justru menetapkan tidak ada paksaan dalam agama, dan membatasi jihad militer sebagai tindakan defensif. Pada abad ke-9, beberapa ahli hukum yang berafiliasi dengan negara Islam mempersempit makna jihad yang menjadi aktivitas militer, dipengaruhi oleh kebangkitan Kekaisaran Umayyah dan Abbasiyah. Ahli hukum seperti Al-Masqi dan Al-Syafi'i bahkan menafsirkan jihad dengan cara yang kadang bertentangan dengan Al-Quran untuk mendukung kebijakan ekspansi negara. Bertentangan dengan narasi dominan, muncul literatur yang berbeda pendapat dari kelompok-kelompok pietis yang menantang interpretasi militaristik jihad dan mengekspresikan kekecewaan terhadap motivasi militeralistis elit. Keberadaan dua alur wacana dalam hadis dan literatur menunjukkan adanya persaingan pemahaman tentang kesolehan selama periode formatif Islam. Di era modern, tafsir abad ke-20 dan karya hukum
menjadi sumber untuk memahami berbagai pandangan tentang jihad. Bangkitnya negara-negara pasca kolonial, kemungkinan politisasi jihad oleh Islamis garis keras sebagai cara reformasi politik dan perlawanan terhadap agresi asing. Melalui kajian diakronik dapat disimpulkan bahwa jihad dan syahid memiliki makna multivalen yang berkembang dalam berbagai konteks sosiohistoris. Lalu sumber utama dimulai dari tafsir Al-Quran tertua yang tersedia, yakni karya Mujahid bin Jabr dan Mutakil bin Sulaiman dari periode Umayyah yang memberikan jendela berharga ke pemahaman awal tentang jihad. Tafsir dari periode Abbasiyah awal seperti karya Al-Razak Al-San'i menyediakan perspektif penting yang tidak selalu dilestarikan dalam karya selanjutnya. Tafsir Al-Tabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jaril Al-Tabari menjadi karya tafsir Islam yang paling banyak dirujuk, menampilkan pengetahuan ensiklopedis dan penekanan pada ijtihad pasca Tabari. Munculnya karya-karya eksegetis terkenal seperti tafsir Al-Zamakshir dengan fokus linguistik dan sedikit hadis, serta karya Fakhr al-Din Al-Razi yang menaruh perhatian pada isu kalam dan filsafat. Hadis dan literatur Fadail al-Jihad juga menjadi sumber penting, termasuk karya-karya awal seperti Munasaf karya Al-Razak dan Ibn Abi Sya'bah, serta 6 kompilasi hadis Sunni otoritatif. Risalah jihad seperti kitab jihad dari Abdullah bin Al-Mubarak dan karya-karya Fadail al-Jihad. Selanjutnya kemungkinan pemetaan perubahan semantik konsep jihad sejak awal abad kedua untuk perspektif tentang sabar sebagai dimensi penting jihad. Teks merujuk pada karya Ibn al-Dunya dan juga Abu Hamid al-Ghazali. Risalah hukum dari berbagai mazhab menjadikan sumber untuk memahami jurisprudensi militer dengan karya awal seperti kitab al-Syafi dan kitab al-Syiar dari Muhammad al-Syabani. Untuk periode modern, tafsir Al-Manar karya Muhammad Abdu dan Rashid Rida penting untuk memahami kritik reformis terhadap konsep klasik peperangan. Sementara pandangan Islamis dapat ditelusuri dari risalah Jihad Hasan al-Banna dan Ma'lim fi Tariq Sayyid Qutb. Perspektif pasca 11 September terwakili dalam karya Ali Jum'ah dan Yusuf Al-Qaradawi. Sementara pandangan jihad tanpa kekerasan terwakili dalam karya Jaudat Said, Fathullah Gulen dan Wahudin Khan. Kesimpulannya, konsep jihad dan kemartiran dalam Islam telah mengalami transformasi makna dari era klasik hingga kontemporer. Jihad yang sering disalahpahami sebagai sekadar perang suci sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas dalam Al-Quran, merujuk pada usaha atau perjuangan dalam berbagai bentuk kehidupan. Pada periode Mekah, Al-Quran menekankan kesabaran sebagai bentuk jihad tanpa kekerasan. Baru pada periode Madinah, izin untuk perlawanan persenjataan diberikan, tetapi terbatas hanya dengan sebagai pembelaan diri. Sementara itu, konsep syahid awalnya merujuk pada saksi kebenaran, bukan spesifik orang yang gugur dalam peperangan. Hadis menunjukkan kategori syahid yang sangat luas, termasuk mereka yang meninggal karena berbagai sebab seperti wabah penyakit, tenggelam, atau saat melahirkan. Pada abad pertengahan, terutama pada masa Perang Salib, interpretasi jihad bergeser lebih militeristik, namun pada era modern, reformis seperti Muhammad Abduh menolak konsep jihad ofensif dan menegaskan sifat defensifnya. Kemunculan Islam politik pasca runtuhnya Kekhalifahan Turki pada tahun 1924 membawa dimensi baru pada konsep jihad sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan mendirikan negara Islam. Studi historis menunjukkan bahwa makna jihad dan syahid bersifat dinamis, berkembang sesuai konteks sosial politik, dan banyak sarjana modern kini berupaya untuk mengembalikan pemahaman jihad ke makna aslinya yang lebih komprehensif, moral, spiritual, dan damai.